Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di podcast atau wawancara saya singkat sama saya Ridwan Mustafa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SGDS, yaitu dengan tema kesetaraan gender. Saya dari kelompok 3 yang sedang mengangkat isu ini dengan proposal kami, dan hari ini saya berkesepakatan langsung dengan berbincang langsung dengan Mas Rensa Adam Alfarisi. Halo Mas Rensa, selamat datang. Halo. Ya, nah, sebelum kita mulai ke topik pembahasan, boleh Kak Rensa memperkenalkan diri singkat dan bercerita tentang pengalaman kakak yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender ini. Baik, oke. Semuanya perkenalkan, nama saya Rensa Adam Alfarisi. Saya seorang lulusan sarjana hukum dari Universitas Dirgantara, Makassar, Surya Dharma. Selama di kampus saya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengangkat isu-isu sosial. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Saya percaya bahwa kesetaraan gender banyak apa-apa. Katanya Ya. Nah, langsung aja nih Kak Rensa, sebagai bagian dari SGDS, kesetaraan gender ini kan menunjukkan tujuan kelima. Menurut kakak, apa sih penting arti kesetaraan gender ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan dan pekerjaan? Ya, menurut saya kesetaraan gender itu sangat penting ya, karena menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. Kesetaraan gender penting karena memberikan akses dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Diskriminasi gender sering terjadi dalam bentuk upah yang tidak setara. Pembagian tugas, contohnya pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil, pelecehan seksual, dan kurangnya kesempatan kepemimpinan bagi perempuan. Menarik sekali nih, tapi tentu masih banyak tantangan yang akan kita hadapi nih Kak Rensa. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia untuk saat ini? Ya, kalau untuk berbicara tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, yaitu menurut saya antara lain, satu adalah budaya patriarki. Yang kedua itu stereotip gender. Yang ketiga itu minimnya perempuan di posisi kepemimpinan. Dan keempat, pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Dan yang terakhir mungkin kesenjangan ekonomi ya. Oh iya, betul sekali nih. Kalau kita untuk berbicara solusi, kan kita masih berbicara untuk anak muda nih Kak. Menurut kakak, bagaimana peran mahasiswa dan generasi muda dalam mendukung kesetaraan gender ini? Ya, kalau untuk bicara peran mahasiswa dalam mendukung kesetaraan gender ini sangat krusial ya, karena adalah agen perubahan yang dapat mempengaruhi masyarakat di masa depan. Mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, seperti ya, satu, edukasi atau kesadaran. Yang kedua, kita bisa kampanye di sosial media. Yang ketiga itu mendukung kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif perempuan. Betul sekali. Nah, dalam kelompok saya ini kan kami ini berfokus pada menumbuhkan kesadaran gender melalui konten media sosial nih. Nah, untuk studi kasusnya tuh tentang patriarki dalam keluarga. Nah, bagaimana nih menurut kakak tanggapan tahap ide ini nih? Kalau untuk proposal ini saya sangat setuju ya, karena fokusnya menumbuhkan kesadaran gender melalui media sosial, terutama tentang patriarki dalam keluarga. Nah, kalau untuk dukungan dan saran, yang pertama mungkin pendekatan relatable ya, yang kedua dari data dan fakta, yang ketiga partisipasi audiens, yang keempat fokus pada solusi, yang kelima mungkin karena kita bicara dalam media sosial, kita bisa berkolaborasi dengan beberapa influencer. Berarti secara keseluruhan nih kampanye ini dapat memberikan dampak positif dalam mengubah pandangan dan mengurangi patriarki dalam keluarga nih ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Rensa atas waktunya dan pemaparannya yang luar biasa. Semoga wawasan kakak yang kakak bagikan ini bisa semakin membuka mata bagi kita semua untuk pentingnya kesetaraan gender. Untuk teman-teman yang nonton, mulailah kita berubah dari diri sendiri, dukung perempuan di sekeliling kamu, hargai setiap peran dan non-diskriminasi dalam gender. Sampai jumpa di konten selanjutnya Kak Rensa. Terima kasih.